Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, menuntut integritas dan tanggung jawab pencipta pesan, informasi, dan pengetahuan. Saudara, pilar nomor 5 dari 5 pilar literasi informasi adalah integritas dan tanggung jawab pencipta pesan, informasi, dan pengetahuan. Sebagaimana diungkapkan pada edisi sebelumnya, bahwa setiap manusia adalah pencipta pesan, informasi, dan pengetahuan, sehingga manusia disebut sebagai makhluk cerdas, pintar, atau intelektual. Pada saat melihat, menyaksikan, merasakan, mendengar, dan menyimak alam dengan gejala-gejalanya, atau melihat simbol-simbol ciptaan manusia seperti tulisan, teks, gambar bergerak atau statis, grafik, atau gabungan beberapa simbol-simbol tersebut, secara spontan dan alamiah, manusia menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan di dalam otaknya sendiri, bukan memperoleh pesan, informasi, dan pengetahuan. Kemampuan menciptakan dan mengungkapkan pesan, informasi, dan pengetahuan di dalam otak setiap manusia disebut literasi. Sementara aktivitas, kegiatan, perbuatan, atau proses penciptaan pesan, informasi, dan pengetahuan di dalam otak setiap manusia disebut Iqra. Sehingga Allah memerintahkan Iqra hanya kepada manusia melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang ulul albab, penciptaan pesan, informasi, dan pengetahuan di dalam otaknya selalu menambah ketebalan keyakinan bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu untuk manusia. Tiada yang mubazir sebagai wujud maha pengasihnya Allah kepada manusia dan alam ciptaannya. Jadi, literasi itu bukan membaca dan menulis atau berbicara, mengungkapkan pesan yang diciptakan. Membaca dan menulis atau berbicara itu adalah perbuatan, aktivitas, atau proses Iqra, penciptaan pesan, informasi, dan pengetahuan. Literasi itu bukan juga buku atau pustaka jenis lainnya. Buku dan pustaka-pustaka itu adalah dokumen hasil dari proses Iqra. Literasi itu bukan pula kesusastraan seperti puisi, cerpen, novel, dan tulisan kreatif lainnya. Kesusastraan dan penulisan kreatif itu adalah salah satu metode atau teknik kreatif manusia menyampaikan pesan, informasi, dan pengetahuan yang tercipta dari proses Iqra. Literasi itu bukan juga pengetahuan. Pengetahuan itu adalah hasil langsung atau output dari proses Iqra. Literasi itu bukan pembuatan atau penciptaan produk kreatif bernilai ekonomis seperti kerajinan tangan, kuliner, pertanian, dan seumpamanya. Karya atau produk kreatif ciptaan manusia itu adalah hasil ikutan, outcome dari proses Iqra. Literasi itu sesungguhnya adalah kemampuan seseorang menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan di dalam otaknya
melalui proses Iqra. Tidak lebih dari itu. Walaupun pendekatan jamak atau multiple approach pengkajian literasi melahirkan konsep new literacies seperti literasi digital, literasi media, literasi keuangan, literasi hukum, literasi budaya, literasi politik, dan sebagainya, esensi intinya tetap kemampuan atau kecendekiaan manusia menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan di dalam otaknya, walaupun dalam aspek atau lingkungan yang lebih spesifik. Tingkat kemampuan manusia menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan yang kita sebut sebagai literasi memang berbeda-beda. Seperti disampaikan pada beberapa edisi sebelumnya, faktor yang paling mempengaruhi tingkat literasi seseorang adalah keterlatihan dan kemampuan seorang dalam menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan pada usia dini, emergence literacy. Seseorang yang telah memiliki tingkat keterlatihan baik, well trained, pada usia dini akan tumbuh dengan kemampuan literasi yang semakin mapan seiring pertumbuhan usianya, sehingga menjadi well educated, berpendidikan baik, yang disebut juga sebagai cendekiawan atau ulul albab. Sebaliknya, mereka yang memiliki tingkat emergent literasi rendah akan tumbuh dengan kemampuan literasi yang semakin rendah, bahkan pada titik usia tertentu akan mengalami penurunan kemampuan literasi drastis, stagnansi, decline by 9. Inilah potensi bahaya bagi sebuah bangsa yang mesti diwaspadai. Perang kontemporer untuk melumpuhkan sebuah bangsa telah dan sedang menggunakan amunisi virus informasi yang mampu menggerakkan bangsa tersebut untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Dengan menggunakan teknologi informasi, teknologi digital, virus permusuhan dipicu dengan ujaran kebencian, hasutan, provokasi, fitnah, dan berita bohong saling dilontarkan oleh seseorang ke orang lain, oleh satu kelompok orang ke kelompok orang lain, sehingga terjadi saling curiga-mencurigai, pecah belah yang bermuara pada kehancuran sebuah bangsa. Modus operandi yang telah, sedang, dan mungkin akan tetap digunakan adalah mereka mulai masuk memanfaatkan cara-cara yang bersifat iseng, bercanda, jenaka, komedi, parodi, dan sejenisnya yang sangat diminati masyarakat karena bersifat hiburan. Ini bukan masalah. Namun secara tidak sadar, yang mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesalahpahaman masyarakat, parodi ini diisi dengan muatan yang mengarah ke disinformasi dan misinformasi yang menggiring opini masyarakat ke pojok, angle yang mereka inginkan, yang bersifat sensitif dan emosional. Perlu disadari bahwa manusia pada hakikatnya akan mudah dan cepat menciptakan pesan, informasi, dan pengetahuan baru di dalam otaknya bila simbol-simbol, kode-kode, sinyal-sinyal, atau tanda-tanda yang digunakan bersifat sensitif dan emosional. Artinya, mereka dipaksakan untuk sedikit sekali menggunakan saringan akal yang dianugerahkan Allah sebagai rahmat yang tertinggi bagi manusia. Mereka tidak peduli dengan kapasitas, otoritas, kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas orang yang menciptakan informasi tersebut. Puncaknya, dengan penuh kesengajaan dan terencana matang dan sistematis, mereka memperkuat, menjustifikasi pesan, informasi, dan pengetahuan yang dikenal sebagai opini masyarakat
dengan muatan informasi yang destruktif, merusak, yang dikenal sebagai malinformation. Inilah tahap awal mereka menuai di atas kehancuran sebuah bangsa. Na'udzubillahi min zalik. Berselindung kita kepada Allah, ini akan terjadi kembali pada bangsa yang kita cintai ini. Topik tentang catatan sejarah kehancuran sebuah bangsa dalam perang virus informasi, insya Allah akan hadir pada edisi tersendiri. Kepada saudara-saudaraku yang telah dianugerahi Tuhan rahmat kapasitas, yang memperoleh kesempatan berpembelajaran dan berpendidikan lebih hebat dan lebih baik, dan yang telah diberikan rahmat oleh Tuhan mengenyam pengalaman yang lebih banyak, kami hanya menuntut dua hal saja: integritas dan tanggung jawab Anda terhadap pesan, informasi, dan pengetahuan yang Anda ciptakan. Kepada saudara-saudaraku yang diberikan amanah oleh Tuhan untuk memangku otoritas, kewenangan, kekuasaan, dan hak untuk mengurus dan mengatur umat, baik sebagai presiden, wakil rakyat, menteri dan jajarannya, pemangku otoritas militer dan ketertiban masyarakat, gubernur, bupati dan jajarannya, sampai kepada kepala desa dan wali negari, kami hanya menuntut integritas dan tanggung jawab Anda atas pesan, informasi, dan pengetahuan yang Anda ciptakan. Kepada saudara-saudaraku yang telah dipercayai publik karena reputasi Anda di atas rata-rata masyarakat yang banyak, kredibilitas Anda sedang diuji dengan integritas dan tanggung jawab Anda terhadap pesan, informasi, dan pengetahuan yang Anda ciptakan. Kepada saudara-saudaraku yang telah istiqomah menjaga kepercayaan publik dengan keberaniannya untuk terbuka dan transparan dalam proses penciptaan pesan, informasi, dan pengetahuan, bersabarlah. Akuntabilitas Anda sedang diuji dengan integritas dan tanggung jawab Anda terhadap pesan, informasi, dan pengetahuan yang Anda ciptakan. Kepada saudara-saudaraku, para intelektual, kami hanya menuntut keselarasan, kekompakan, dan kepaduan antara apa yang Anda pikirkan, yakini, sikapi, dan ucapkan dengan apa yang Anda lakukan. Integritas dan keberanian serta kejujuran Anda, gentleman, untuk mau dan mampu memberikan respon atas konsekuensi atau dampak dari pesan, informasi, dan pengetahuan yang Anda ciptakan. Bertanggung jawab, responsibility, sehingga saudara-saudara dapat dipercayai sebagai ulul albab, pegangan gantungan umat. Jangan salahkan mereka yang menyebarkan, mendiseminasi, dan men-share dokumen yang Anda buat. Mereka telah terikat loyalitas kepada Anda yang telah dianugerahi Tuhan kapasitas, otoritas, kredibilitas, dan akuntabilitas. Yang kami tuntut hanyalah integritas dan tanggung jawab Anda terhadap pesan, informasi, dan pengetahuan yang Anda ciptakan. Kalaupun Anda terlepas dari jeratan penegakan hukum, law enforcement, buatan manusia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Anda tidak akan bisa terlepas dari jeratan the most supreme law enforcement, penegakan hukum pengadilan tertinggi yang maha adil. Saudara, fenomena berbahaya yang sedang kita saksikan hari ini adalah adanya upaya strategis dan sistematis kalangan tertentu merusak dan merobek-robek alat pemilah penyaring dokumen pesan, informasi, dan pengetahuan. Mereka berusaha dengan segala cara
membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang memiliki kapasitas, otoritas, kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas. Tigo tungku sajarangan, niniak mama, alim ulama, dan cadiak pandai yang berpegang teguh pada tali tigo sapilin, tali adat, tali ugamo, dan tali undang sedang dijarangkan, dipisahkan dari kedudukannya yang seharusnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita rekatkan kembali batin tungku tigo sejarangan, niniak mama, alim ulama, dan cadiak pandai. Ulama, umarah, dan ulul albab menjadi satu kesatuan tali tigo sepilin yang kokoh, tali ugamo, tali adat, dan tali undang. Sungguh sudah tidak zamannya lagi ulama dimanfaatkan untuk menghadang umarah. Umarah mencekal dan mengucilkan ulama, sementara cadiak pandai, intelektual, mengais keuntungan di atas kondisi itu.